Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solikin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Tadulako. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang best practice menggunakan metode STAR, situasi tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Langsung saja. LK 3.1 Penyusunan Best Practice. Lokasi MTS Muhammadiyah Waibu Raja Ampat, lingkup pendidikan SMP MTS. Tujuan yang ingin dicapai pada PPL Aksi 1 pertemuan ke-1, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi. PPL 1 Aksi 1 pertemuan kedua, peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat. PPL Aksi 2 pertemuan ke-1, peserta didik mampu menentukan struktur cerita fantasi dengan tepat. PPL Aksi 2 pertemuan kedua, peserta didik mampu menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat. Penulis saya sendiri Ahmad Solikin SPD, dan tanggal PPL Praktik Mengajar Aksi 1 pertemuan ke-1 Selasa 20 Juni 2023, pertemuan kedua Rabu 21 Juni 2023, PPL Praktik Mengajar Aksi 2 pertemuan ke-1 Selasa 4 Juli 2023, pertemuan kedua Rabu 5 Juli 2023. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? PPL Aksi 1 pertemuan ke-1, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. 1. Peserta didik belum mampu menentukan struktur teks deskripsi secara tepat. 2. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif. 3. Media yang digunakan belum tepat sehingga peserta didik kurang mampu memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang baik dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning, peserta didik aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 2. Dengan metode diskusi, membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi dan saling bertukar pendapat. 3. Media gambar adalah media pembelajaran inovatif dan mudah didapatkan sehingga menarik perhatian peserta didik dan tidak membosankan. 4. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 5. Guru berperan sebagai fasilitator. 6. Saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik lebih fokus. 7. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab meningkatkan motivasi dan semangat peserta didik dalam mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Selain itu, dalam melakukan proses pembelajaran yang mendesain model metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, dan media pembelajaran yang menarik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. PPL Aksi 1 pertemuan kedua, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. 1. Peserta didik belum mampu menulis teks deskripsi. 2. Kurangnya kosakata yang dimiliki peserta didik sehingga menjadi kendala mengembangkan ide dalam menulis teks deskripsi. 3. Guru belum menggunakan model yang menarik dalam proses pembelajaran. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang baik dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model discovery learning, peserta didik aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 2. Metode diskusi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan cara saling bertukar pendapat. 3. Media gambar dapat membantu menstimulus ide peserta didik dalam mengembangkan tulisannya. 4. Pembelajaran berpusat pada peserta didik.
5. Pembelajaran lebih menarik. Peran dan tanggung jawab saya sebagai praktikan adalah sebagai guru yang bertanggung jawab meningkatkan motivasi dan semangat peserta didik dalam menulis teks deskripsi. Selain itu, dalam melakukan proses pembelajaran, saya menerapkan model, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang menarik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. PPL Aksi 2 Pertemuan ke-1, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. 1. Peserta didik belum mampu menentukan struktur cerita fantasi. 2. Guru belum menggunakan media yang menarik. 3. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang tepat. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang baik dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Model problem based learning dan metode diskusi membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. 2. Media komik yang digunakan membuat peserta didik lebih tertarik. 3. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 4. Guru berperan sebagai fasilitator. 5. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Peran dan tanggung jawab sama seperti yang di atas. Kemudian untuk PPL Aksi 2 Pertemuan kedua, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu 1. Peserta didik belum mampu menulis cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan ejaan yang benar. 2. Kurangnya kosakata bahasa Indonesia yang dimiliki oleh peserta didik sehingga kesulitan menulis cerita. 3. Keterbatasan sumber informasi terutama buku-buku bacaan. 4. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. 5. Guru belum menerapkan metode pembelajaran inovatif. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang baik dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. 2. Media komik yang digunakan menjadikan pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton dapat menarik perhatian peserta didik. Ketiga, peserta pembelajaran berpusat pada peserta didik. 4. Guru berperan sebagai fasilitator. 5. Saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik lebih fokus dan senang. 6. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Peran dan tanggung jawab yang saya sebagai praktikan sama seperti pada pertemuan pertama. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? PPL Aksi 1 Pertemuan 1 dan 2. Tantangan untuk mencapai tujuan praktik yaitu 1. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, maka tantangan yang terjadi adalah berikut. 1. Peserta didik belum memahami materi teks deskripsi. 2. Peserta didik belum mampu mengidentifikasi struktur teks deskripsi. 3. Peserta didik belum mampu menulis teks deskripsi. 4. Kurangnya kosakata yang dimiliki peserta didik sehingga menjadi kendala pengembangan ide dalam menulis teks deskripsi. Pihak-pihak yang terlibat pada PPL Aksi 1 yaitu 1. Dosen dan guru pamong. 2. Kepala sekolah. 3. Guru. 4. Peserta didik. PPL Aksi 2 Pertemuan 1 dan 2. Tantangan untuk mencapai tujuan praktik yaitu berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, maka tantangan yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik belum mampu memahami materi cerita fantasi. 2. Peserta didik belum mampu mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi. 3. Peserta didik belum mampu menulis teks cerita fantasi. 4. Kurangnya kosakata yang dimiliki peserta didik sehingga menjadi kendala pengembangan ide dalam menulis teks cerita fantasi. Pihak yang terlibat pada PPL Aksi 2 yaitu 1. Dosen dan guru pamong. 2. Kepala sekolah. 3. Guru. 4. Peserta didik. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan? PPL Aksi 1 yaitu 1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. 1. Menumbuhkan semangat dan motivasi peserta didik sebelum memulai pembelajaran. 2. Membuat media yang menarik peserta didik, yaitu media gambar sehingga peserta didik lebih tertarik dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. 3. Menggunakan metode diskusi kelompok sehingga peserta didik dapat saling bertukar ide dan menjadikannya aktif dalam pembelajaran. 2. Strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan adalah
1. Guru memahami karakteristik peserta didik. 2. Guru membimbing dalam memahami materi. 3. Guru membuat media gambar yang menarik dan mudah didapatkan. 4. Guru membimbing peserta didik dalam berdiskusi kelompok. Dan 5. Menggunakan model pembelajaran discovery learning. 3. Prosesnya adalah guru mempersiapkan perangkat pembelajaran. 2. Guru mempersiapkan media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas. 3. Guru memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. 4. Pihak yang terlibat pada PPL aksi 1 yaitu 1. Dosen dan guru pamong, 2. kepala sekolah, 3. guru, 4. peserta didik. Sumber daya atau materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi ini. 1. Alat dan bahan pembuatan media gambar. 2. Buku bacaan yang terdapat sebuah teks deskripsi. PPL aksi 2. 1. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Terus menumbuhkan semangat dan motivasi peserta didik, memberi contoh cerita fantasi dengan media audio yang diputar dengan laptop, menggunakan metode diskusi, membuat media komik sehingga peserta didik lebih menarik. 2. Strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan adalah 1. Guru memahami karakter peserta didik. 2. Guru melakukan bimbingan. 3. Guru memberikan contoh cerita fantasi dengan audio. 4. Guru membuat media komik yang menarik. Dan 5. Menggunakan model pembelajaran problem based learning. Prosesnya hampir sama, pihak-pihak yang terlibat pun juga sama. Kemudian untuk yang berikutnya, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pemisahan dari keseluruhan proses tersebut? PPL 1. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah 1. Peserta didik menjadi lebih aktif. 2. Peserta didik mengerjakan tugas dengan tepat waktu karena guru selalu membimbingnya. 3. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam kelompok. 4. Tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. 5. Peserta didik mampu menulis teks deskripsi. 2. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya efektif. Peserta didik dalam proses pembelajaran terlihat aktif dan mampu mengerjakan LKPD yang diberikan. 3. Respon peserta didik terkait dengan strategi yang dilakukan. Peserta didik merasa senang dengan proses pembelajaran. Hal ini bisa dilihat di akhir pembelajaran, mereka bersemangat ketika melakukan presentasi. 4. Faktor keberhasilannya yaitu model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Pembelajaran dari keseluruhan tersebut adalah guru perlu mengetahui dan menemukan solusi atas masalah yang dialami peserta didik dalam pembelajaran. Untuk PPL aksi 2 yaitu dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan yaitu peserta didik aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media yang menarik. 2. Peserta didik mengerjakan tugas dengan baik. 3. Peserta didik berpartisipasi aktif. 4. Tujuan pembelajaran tercapai. Dan 5. Peserta didik mampu menulis teks cerita fantasi. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya efektif. Peserta didik dalam proses pembelajaran terlihat aktif dan mampu mengerjakan LKPD yang diberikan. Kemudian yang ketiga, respon peserta didik terkait dengan strategi yang dilakukan. Peserta didik merasa senang dalam proses pembelajaran. Menurut peserta didik, media yang digunakan sangat menarik dan menyenangkan. Peserta didik juga senang karena dapat bertukar pendapat bersama teman kelompoknya. Faktor keberhasilannya yaitu pemilihan media, model, dan media pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yaitu guru perlu mengetahui dan menemukan solusi atas masalah yang dialami oleh peserta di dalam proses pembelajaran. Ya, demikian best practice yang saya susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.